Ibu harap kalian sehat, semangat, luar biasa. Oke, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Tapi Ibu tanya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oke, kalau tidak ada atau masuk semua, berarti kalian sudah siap ya untuk belajar. Baiklah, langsung saja untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kita diberikan kelancaran pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan membelajarkan tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran dari tema yang kita pelajari hari ini? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu melalui teks cerita, kemudian gambar maupun penjelasan guru nantinya, kalian dapat menemukan apa itu sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam serta pemanfaatannya. Kemudian nanti juga ada kalian dapat mengetahui apa sih ciri-ciri dari tumbuhan maupun hewan yang terawat dan tidak terawat. Oke, langsung saja. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya alam. Tetapi sebelumnya nanti kita akan Ibu akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini akan membahas lebih banyak tentang bagaimana ciri-ciri dari hewan dan tumbuhan terawat maupun tidak terawat. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam terlebih dahulu. Mengapa tadi Ibu menyampaikan kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan yang terawat maupun tidak terawat? Karena hewan dan tumbuhan terawat maupun tidak terawat itu merupakan bagian dari sumber daya alam. Lebih khususnya, hewan dan tumbuhan itu merupakan komponen yang ada dalam sumber daya alam selain dari manusia dan mikroorganisme. Oke, jadi sumber daya alam itu atau biasa disebut dengan SDA, disingkat dengan SDA, itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi pembagian sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang terbagi lagi nih menjadi 2, yaitu sumber daya alam hewani. Apa sih Bu sumber daya alam hewani itu? Nah, jadi sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Apa sih contohnya? Nah, contohnya ada ayam, kambing, kemudian telur, kemudian juga ada daging dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembagian yang kedua yaitu sumber daya alam nabati. Apa sih sumber daya alam nabati itu? Nah, sumber daya alam nabati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa sih? Banyak sekali di sekitar kita contohnya yaitu ada padi, kayu, kapas, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua, tadi jenis yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam non hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu tanah, air, udara, hasil tambang, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah
komponen-komponen yang ada dalam sumber daya alam itu. Komponen-komponen itu ada dua. Yang pertama, komponen biotik atau komponen yang berasal dari benda hidup atau makhluk hidup seperti manusia, mikroorganisme, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini berasal dari benda-benda mati. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi, gas alam, kemudian berbagai jenis logam, kemudian air, tanah, dan lain sebagainya. Oke, dari pertanyaan yang Ibu beri, dari penjelasan yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada ya. Berarti kita lanjut. Sekarang kalian harus membaca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul Perjalanan ke Desa. Nah, nanti melalui gambar teks cerita tersebut, maksud Ibu, kalian dapat menemukan apa jenis-jenis dari sumber daya alam dan bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, di bawah teks bacaan tersebut ada dituliskan soal-soal yang akan kalian jawab nantinya. Kalian tinggal jawab pada kertas yang sudah Ibu sediakan. Jadi kalian kerjakan 10 menit. Kemudian nanti kalian simpan terlebih dahulu. Kemudian nanti baru kita menuju pada kegiatan selanjutnya. Ini sudah 10 menit ya. Kemudian itu nanti soal yang ada pada teks cerita kita jawab bersama-sama. Soal nomor 1 itu apa? Sebutkan sumber daya alam yang ada pada teks cerita. Nah, sumber daya alam yang ada itu apa? Tumbuhan dan hewan. Ya, sumber daya alam yang ada dalam teks cerita itu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oke, benar sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan dari jawabannya adalah ya, betul sekali. Karena di dalam teks cerita itu ada pemanfaatan yang dilakukan oleh Pak Dadang yang menjadi seorang peternak sapi, kemudian ayam. Nah, kotoran-kotoran itu dan daun-daun kering yang ada di sekitar rumahnya dibuat menjadi pupuk alami sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian dari sisi lainnya juga hal itu mudah untuk dilakukan, bahan-bahannya pun mudah untuk dicari, didapatkan di lingkungan sekitarnya. Kita lanjut. Sekarang kalian akan mengerjakan LKTD yang berisi gambar seperti ini. Oke, gambar ini nantinya akan kalian isi dengan centang apabila gambar tersebut termasuk hewan dan tumbuhan yang terawat. Kemudian kalian akan memberikan tanda silang pada gambar yang merupakan bukan dari hewan ataupun tumbuhan tidak terawat. Nah, setelah kalian memberikan tanda centang atau tanda silang pada kolom yang telah disediakan pada gambar itu, pada masing-masing gambar, nanti kalian akan menuliskan ciri-ciri dari hewan terawat maupun tidak terawat, begitu juga tumbuhan terawat dan tidak terawat, sesuai dengan instruksi yang ada di kertas tersebut. Oke, ini waktunya kalian kerjakan 10 menit saja. Oke ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup waktu kalian untuk mengerjakan LKPD dan mengisi menjawab ciri-ciri dari tumbuhan dan hewan yang terawat maupun tidak terawat. Ya. Nah, kemudian
kemudian yang selanjutnya di sini ibu punya kolom. Nah, ini ibu punya kertas yang berisikan kolom-kolom tentang tumbuhan terawat, tumbuhan tidak terawat, hewan terawat, kemudian hewan tidak terawat. Nah, buat apa sih ini? Jadi nanti ibu punya gambar, beberapa gambar yang nanti ibu akan isi kolom-kolom ini dengan gambar yang ibu miliki bersama kalian. Oke, kita ambil gambarnya ya. Oke. Di sini ibu memiliki beberapa gambar di dalamnya. Gambar ini adalah tentang beberapa hewan, gambar hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi nanti ibu akan menunjukkan gambar ini termasuk pada hewan terawatkah atau hewan tidak terawatkah. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan ini, gambar tumbuh-tumbuhan ini, apakah termasuk pada tumbuhan terawat atau tidak terawat. Oke, langsung saja kalian dari kursi kalian saja ya. Nanti ibu yang akan menunjukkan gambarnya. Nanti kita akan sama-sama menjawab di mana kita akan meletakkan gambar ini. Oke, gambar pertama. Gambar pertama adalah gambarnya seperti ini. Jadi di mana gambar ini diletakkan? Apakah di tumbuhan terawat atau tidak terawat? Di tumbuhan terawat. Oke, benar. Oke, berarti gambar ini ibu taruh di tumbuhan terawat. Nah, ini kalian pilih gambarnya berdasarkan apa yang telah kalian ketahui tentang bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan dan hewan terawat yang tadi kalian sudah jawab pada LKPD ya. Nah, kemudian gambar kedua, gambarnya seperti ini. Coba gambar ini apakah ada di tumbuhan terawat atau tidak terawat? Tumbuhan tidak terawat. Oke, baik sekali. Ternyata kalian sangat mengerti, sudah memahami bagaimana ciri-ciri dari masing-masing objek yang ada. Kemudian gambar ketiga untuk tumbuh-tumbuhan. Oke, ya, di tumbuhan terawat atau tidak terawat? Oke, tumbuhan terawat. Pintar-pintar ya. Nah, baik. Kemudian kita akan menuju ke kolom selanjutnya, yaitu pada hewan terawat maupun tidak terawat. Oke, kita langsung saja menuju gambar pertama. Nih, di manakah gambar ini diletakkan? Apakah di hewan terawat atau pada hewan tidak terawat? Coba di hewan tidak terawat. Oke, baik sekali. Kemudian untuk gambar kedua, gambarnya adalah ini. Jawabannya apakah dia di hewan terawat atau tidak terawat? Hewan terawat. Baik sekali. Oke, ternyata kalian sudah pintar-pintar ya. Nah, jadi kita mendapatkan ada beberapa gambar yang kita letakkan di sini, di masing-masing kolom itu sudah terisi dengan gambar yang sesuai tentunya. Ternyata kalian sudah pintar-pintar ya. Oke, kemudian kita lanjut pada akhir atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi apa saja yang sudah kita dapatkan? Pertama, kita dapat mengetahui apa itu sumber daya alam, kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian bagaimana pemanfaatannya oleh manusia, kemudian tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan terawat maupun tidak terawat, begitu juga dengan hewan terawat maupun tidak terawat. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya, berarti kalian sudah mengerti, sudah memahami dari penjelasan ibu, kemudian tadi kegiatan
kita mengisi LKPD, kemudian ini mengurutkan gambar. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Tapi walaupun kita sudah sampai pada akhir pembelajaran, Ibu akan mengetes semangat kalian dengan cara tepuk semangat ya. Mari bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.